Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Nasi Uduk. Nama saya Antoni. Nama saya Geral. Nama saya Zidan. Nama saya Tony. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai framework Bootstrap. Jadi framework ini salah satu framework yang cukup terkenal dan mungkin di lain kesempatan nanti kita juga pasti akan sering menggunakannya ketika membangun sebuah website. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, sebelumnya kita akan mereview kembali dulu materi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari tentang sebuah framework juga, nama frameworknya jQuery. Jadi yang materi yang kita sudah pelajari yaitu sintaks jQuery, kemudian selectors dan juga event, ada juga jQuery effects, HTML, dan juga Ajax. Nah, kemudian juga ada introduction to jQuery UI, di mana sebenarnya terdapat 4 komponen ya di jQuery UI. Yang pertama itu widgets, kemudian ada effects, kemudian ada interaction dan juga utilities yang sebelumnya sudah kita kerjakan juga tugas kelompok di minggu sebelumnya. Oke. Dan di pertemuan kita pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa itu Bootstrap, kemudian bagaimana cara kita menerapkan Bootstrap dalam membangun sebuah website, dan styling Bootstrap itu seperti apa, komponen-komponennya, serta juga sintaks JavaScript yang terdapat dalam Bootstrap itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Bootstrap ini merupakan salah satu framework yang cukup terkenal dan sering digunakan oleh para developer website. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi keunggulan dari Bootstrap itu sendiri? Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, Bootstrap itu bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Jadi framework Bootstrap ini merupakan salah satu framework yang cukup mudah untuk digunakan dan bisa digunakan untuk berbagai macam project, baik itu project dalam skala kecil maupun skala besar. Kemudian framework Bootstrap ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam device. Contohnya baik itu laptop ataupun mobile device seperti smartphone dan juga tablet. Dan yang terakhir, framework Bootstrap ini merupakan framework yang open source, di mana komponen-komponennya pastinya akan selalu terupdate. Oke, selanjutnya untuk menggunakan fitur Bootstrap, kita diberikan dua pilihan, bisa secara online maupun offline. Bila kita ingin menggunakan fitur Bootstrap secara offline, kita bisa download Bootstrap ini di website getbootstrap.com. Bila kita ingin menggunakan fitur Bootstrap secara online, kita bisa dengan menyalin kode yang tersedia pada website Bootstrap ini, kode CDN ini ke text editor kita masing-masing. Selanjutnya, tentu saja kita seperti biasa membutuhkan deklarasi HTML seperti biasa, yaitu dengan doctype HTML, tag HTML itu meta tag, dan kita juga memerlukan div dengan kelas container. Di sini juga terdapat div dengan kelas container fluid, di mana fungsinya tidak jauh berbeda dengan container, yaitu untuk menampung konten yang akan kita buat. Hanya saja di sini container fluid merupakan sebuah kontainer dengan lebar yang memenuhi layar, sehingga bagian kiri dan kanan dari kontainer tersebut tidak ada jarak. Di sini kita ada contoh perbedaan antara kontainer dan juga kontainer fluid. Nah, yang bagian atas ini merupakan div class kontainer, sedangkan yang bagian bawah ini merupakan div class kontainer fluid. Kalau kontainer itu ukurannya fix, jadinya kalau kita kecilkan atau besarkan ukuran layar, maka ukurannya tidak akan berubah. Sedangkan untuk kontainer fluid, sesuai namanya, ukurannya akan mengikuti lebar layar. Semakin besar layar, maka semakin besar juga ukuran dari kontainer tersebut. Jadi kita masuk
ke Bootstrap CSS, yaitu grid system. Jadi grid system ini dipakai untuk membuat layout halaman website di mana terdiri dari beberapa baris dan kolom sebagai media untuk menampung konten kita. Jadi pertama-tama kita membutuhkan kontainer atau kontainer fluid. Lalu kita juga membutuhkan div dengan kelas row, di mana div dengan kelas row ini berfungsi agar isinya tersebut hasilnya nanti menjadi berderet. Di sini seperti di contoh terdapat div dengan kelas kontainer, lalu div dengan kelas row, baru div dengan kelas call md2, call md4, dan call md6. Di mana ini maksudnya adalah kita membuat kolom dengan ukuran 2, 4, dan 6, di mana setiap halaman website ini dapat menampung ukuran kolom maksimal sebesar 12. Jadi bila di sini ini dibagi menjadi 3 kolom dengan ukuran 2, 4, dan 6. Lalu di sini ada contohnya. Jadi di row yang pertama ini terdapat 3 kolom dengan ukuran masing-masing 4. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Terbagi menjadi 4 kolom dengan 3 kolom dengan ukuran masing-masing 4 sama besar. Nah, untuk row yang kedua ini, div dengan kelas call md6 ini berarti dia membuat 2 kolom dalam satu baris dengan ukuran masing-masing 6. Jadi dalam satu baris ini terdapat 2 kolom dengan masing-masing kolom memiliki ukuran 6. Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi kan kita melihat ini ada call MD, call MD, call MD4, call MD6. Jadi MD ini merupakan kelas prefix dari medium device atau ukuran layar 992 piksel ke atas. Untuk ukuran layar yang di bawah 768 piksel, kita bisa menggunakan call XS. Untuk ukuran layar 768 piksel ke atas, kita bisa menggunakan call SM. Dan untuk ukuran layar 1200 piksel ke atas, kita bisa menggunakan call LG. Nah, ini untuk ukuran dari maksimal kolom itu 12. Dan di sini ada contohnya. Di sini ada contoh call XS12. Ini berarti dalam baris ini terdapat kolom dengan ukuran 12 saat ukuran layar itu extra small, atau kita lihat tadi itu di bawah 768 piksel. Jadi saat ukuran layar di bawah 768 piksel, dia akan membuat suatu kolom dengan ukuran penuh 12 dengan isi konten .call XS12. Nah, bila contoh di bawahnya ini ada call XS12 dan call MD6. Ini berarti saat ukuran layar extra small, dia akan membuat kolom dengan ukuran penuh 12. Namun saat ukuran layarnya medium atau kita lihat tadi 992 piksel ke atas, dia akan membuat kolom dengan ukuran 6 atau setengahnya. Yang di bawahnya juga sama, dan bisa kita lihat contohnya. Ini contoh display di ukuran layar yang medium. Jadi di sini ada call XS12 yang ini, tapi karena dia tidak diberi kelas untuk ukuran layar medium, jadi dia ukurannya penuh aja gitu. Tapi berbeda dengan yang di bawahnya ini, dia diberi kelas call MD6 masing-masing. Jadi saat ukuran layar medium seperti saat ini, ukuran kolom kedua div ini itu masing-masing 6. Jadi terbagi 2 seperti ini. Nah, ini untuk contoh tampilan di ukuran
layar extra small atau contohnya di ponsel seperti ini. Ini karena semua kelasnya ini call XS12, jadi saat ukuran layarnya extra small seperti contoh ini, semua div-div ini akan lebarnya akan memenuhi halaman website. Nah, ini contoh dari penggunaan grid system dengan offset. Jadi ini seperti contoh yang sebelumnya, dalam suatu kontainer ada row pertama berisikan kolom dengan ukuran 2 dan kolom dengan ukuran 6. Bisa kita lihat di sini dia tidak memenuhi layar karena memang jumlah ukuran ini 8, di mana jumlah total ukuran lebar dari suatu layar itu 12. Jadi masih ada sisa 4, jadi dia masih menyisakan sedikit space di sini. Nah, untuk row yang kedua, dia ini kan untuk div yang pertama ini kan kelasnya call MD3, call MD offset 2. Ini berarti dia membuat kolom dengan ukuran lebar 3, tapi memberikan jarak sebanyak 2 di sebelah kiri. Jadi dia memberi jarak 2, baru dia membuat kolom dengan ukuran 3. Lalu di bawahnya dia membuat div dengan kelas call MD3. Jadi akan muncul kolom dengan ukuran 3 seperti biasa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap CSS table. Untuk membuat table dalam Bootstrap, kita dapat menggunakan class table. Jika ingin membuat gradasi warna pada baris table, kita bisa menggunakan class table strip. Sedangkan untuk membuat garis tepi pada setiap sel dalam table bisa menggunakan class table border. Terakhir, kita bisa menambahkan table hover untuk membuat efek hover saat kursor menyentuh baris pada table body. Oke, setelah saya tadi jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, ini adalah contoh potongan kode untuk Bootstrap table. Kalian bisa mencobanya sendiri di kode editor kalian masing-masing. Yang pastinya untuk membuat table kita membutuhkan class table sebagai kelas utama. Nah, di sini adalah tampilan akhirnya. Nah, kalau ini basicnya ya, kayak class table di basicnya. Terus kalau yang table border tuh ada garis tepinya. Kalau table strip itu dia kayak ada main gradasi warna. Kalau digabungin table strip dan table border, itu dia ada garis tepi sama main gradasi warna tuh agak hitam-hitam sedikit. Dalam Bootstrap, kita juga dapat membuat sebuah form untuk membuat label dan kolom input dalam satu baris. Kita bisa menggunakan kelas form horizontal dan from group sebagai penampung dari label dan input tersebut. Nah, ini adalah contoh kode untuk membuat sebuah form. Di sini class form horizontal berfungsi untuk membuat label email dan juga kolom input berada dalam satu baris yang sama. Begitu juga untuk label dan inputan yang lain. Sedangkan untuk class form group biasanya dipakai pada div sebagai penampung elemen dalam table. Nah, mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung sebenarnya apa sih perbedaan dari form horizontal dan form group. Jadi di sini bisa kita lihat kalau kita menggunakan form group saja tanpa form horizontal, maka komponen label yang terdapat di dalam form itu akan berada di atas dari kolom inputan. Sedangkan kalau kita menggunakan tambahan form horizontal, maka labelnya akan berada di samping kiri dari kolom inputan ini. Salah satu komponen dalam form adalah button. Untuk membuatnya kita dapat menggunakan tag anchor
button atau input dengan class button. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari style button yang terdapat pada Bootstrap. Contohnya, jika kita menambahkan kelas button sukses, maka warna button yang ditampilkan adalah hijau. Untuk kelas button danger, warna button yang akan ditampilkan adalah merah. Dan masih banyak lagi. Itu sebenarnya udah termasuk dalam tampilan dari kelas tersebut. Ya, kalau tadi kita ngomongin soal button, salah satu hal yang menjadi daya tarik Bootstrap ini juga adalah icon library-nya. Jadi icon library di Bootstrap ini memiliki sekitar 250 glyph icons yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, harusnya untuk menggunakan icon tersebut tuh kita harus membayar lisensi penggunaannya. Di website Glyph Icon sendiri, untuk lisensi Halfling set tersebut harganya sekitar $30. Dan mungkin buat kita sebagai mahasiswa, harga tersebut tuh cukup terbilang mahal. Kemudian Glyph Icons ini sendiri tentunya jadi satu solusi buat kita, khususnya buat yang kemarin mungkin pas UTS bingung gimana ya caranya bikin tombol edit dan delete yang ada logonya. Nah, di Bootstrap ini kita tinggal menambahkan text span dengan kelas Glyph Icons dan nama dari icon yang kita ingin cantumkan. Oke, selain button, komponen lain dalam form itu juga ada input group. Dan di contoh ini kita bisa menambahkan sebuah teks atau button ke dalam input group dengan menggunakan kelas input group add-on atau input group button. Nah, contohnya bisa kita lihat di bagian bawah slide dan bisa kita coba sendiri di code editor masing-masing. Selain itu buat kalau kalian mau cari-cari contoh lainnya juga bisa kita lihat di getbootstrap.com. Selanjutnya ada navbar atau navigasi. Pada Bootstrap, untuk bagian navbar atau navigasi ini, kita memerlukan sebuah kelas yang bernama nav. Dan berikut adalah salah satu potongan kode untuk navbar. Di sini kita lihat pada unordered list-nya, kita memberi kelas nav dan navtabs. Navtab ini merupakan suatu kelas di mana merupakan suatu bentuk dari suatu nav itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh nav-nya. Yang pertama ini navbar dengan kelasnya navtabs seperti contoh kode sebelumnya. Yang kedua ini ada pills. Yang ketiga ini merupakan vertical pills. Selanjutnya ada pagination. Untuk pagination dalam Bootstrap kita membutuhkan sebuah kelas pagination. Dan ini merupakan salah satu contoh codingannya dan ini merupakan salah satu hasilnya. Oke, untuk lebih detailnya sendiri, di sini kita memiliki contoh pagination yang terdapat dalam website Bootstrap. Secara umum, pagination sendiri berfungsi untuk membagi data atau konten ke dalam beberapa halaman. Nah, untuk tampilan pagination-nya, kita bisa memanfaatkan unordered list dengan kelas pagination, di mana di dalam pagination ini sendiri bisa kita modifikasi. Kalau di contoh ini terdapat dua buah tombol, yaitu previous dan next, yang berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya atau menuju ke halaman selanjutnya. Sedangkan yang lain juga terdapat patch item disabled yang berfungsi sebagai indikator dari halaman yang sedang aktif. Kalau di contoh ini, halaman yang aktif adalah halaman kedua. Nah, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang memiliki pertanyaan, gimana sih caranya kita membagi data atau membagi konten ke dalam beberapa halaman. Nah, untuk pembagian datanya sendiri, biasanya kita bisa memanfaatkan jQuery. Namun karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Kalau teman-teman mau mengetahuinya lebih lanjut, bisa cari di website-website secara online. Selanjutnya ada modal. Modal merupakan sebuah kotak dialog atau sering disebut dengan pop-up yang menampilkan pesan atau konfirmasi untuk suatu aksi. Untuk membuat modal pada Bootstrap, kita bisa menggunakan kelas modal.
yang di dalamnya terdapat modal dialog, modal konten, modal header untuk judul modal tersebut, modal body untuk isi dari modal tersebut, dan ada modal footer. Mereka seperti modal box pada biasanya. Lalu ada kelas fade. Di sini kelas fade itu untuk menyembunyikan sebuah modal tersebut dari dokumen HTML. Nah, lalu jangan lupa ada juga button. Nah, button ini nanti untuk kita menampilkan dialog tersebut, modal tersebut. Ini merupakan salah satu potongan kode untuk modal box. Kalian bisa mencobanya di kode editor kalian masing-masing. Ini merupakan salah satu bentuk modal pada dasarnya. Nah, untuk menampilkan modal box ini, kita memerlukan sebuah script berupa jQuery. Nah, script ini berfungsi sebagai untuk menampilkan modal box tersebut. Dan tak lupa ada juga library jQuery untuk JavaScript-nya dan Bootstrap untuk JavaScript-nya. Hampir sama dengan modal box sebelumnya, alert message merupakan sebuah pop-up yang fungsi utamanya itu untuk memberikan sebuah pesan umpan balik kontekstual tindakan pengguna biasa dengan beberapa pesan peringatan dan tersedia dan fleksibel. Sedangkan untuk modal box itu dia lebih luas karena dalam modal box itu dia terdiri dari 3 bagian, header, konten atau body, dan footer. Dan ini adalah salah satu contoh potongan codingan untuk alert message. Nah, ini merupakan contoh dari alert message di kelas danger. Nah, untuk menampilkan alert message ini, kita memerlukan sebuah script function menggunakan jQuery. Sama seperti sebelumnya, untuk mengakses jQuery pada Bootstrap, kita memerlukan library untuk jQuery dan Bootstrap pada JavaScript. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya apa sih perbedaan modal dan juga alerts? Nah, secara sederhana sebenarnya modal ini lebih umum ya kalau dalam penggunaannya. Kita bisa menggunakan modal ini sebagai penampung konten, misalnya detail dari suatu barang ataupun juga dalam bentuk teks gitu. Nah, kalau kita klik tadi itu, maka di website kita akan muncul modal yang berisi header, konten, dan juga footer. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, alert ini itu cenderung lebih simpel ya dari segi tampilan dan hanya menampilkan pesan dalam skala kecil. Nah, tapi ada juga alert yang bisa menampilkan konten, namun ya itu tadi jumlahnya terbatas dan fungsinya juga alert itu hanya untuk menampilkan pesan. Sedangkan kalau di modal tadi kita bisa menampilkan konten-konten ataupun juga pesan-pesan yang kita inginkan. Komponen yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita, karena di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas jQuery, komponen ini juga sudah ada. Nama komponennya yaitu akordeon. Jadi sebenarnya apa sih fungsi utama dari akordeon itu sendiri? Secara umum, akordeon seringkali dipakai untuk pengelompokan konten agar lebih hemat space dan tampilan di website lebih terstruktur. Nah, untuk penggunaan akordeon di Bootstrap ini sendiri, kita dapat menggunakan kelas yang bernama panel group. Dan juga terdapat heading serta item-item lainnya yang terdapat dalam akordeon. Nah, kalau teman-teman lihat atau cek di website Bootstrap, kelas panel group ini sebenarnya sudah digantikan dengan sebuah kelas bernama akordeon. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, Bootstrap ini merupakan salah satu framework yang open source. Nah, oleh karenanya, komponen-komponen atau juga
nama-nama kelas yang terdapat dalam Bootstrap pastinya akan selalu mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya lagi, kali ini saya juga akan mencontohkan bagaimana penerapan akordion dalam sebuah website. Nah, ini adalah contoh dari komponen akordion yang terdapat di website getbootstrap.com. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi setiap kali kita mengklik judul atau header dari akordion, maka konten di dalamnya akan terbuka gitu. Jadi kayak terbuka dan juga tertutup. Nah, kalau kita klik lagi, dia akan tertutup. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita nggak menggunakan akordion ini dan space di website kita sudah penuh, mungkin kita akan kebingungan bagaimana cara menempatkan konten lainnya di dalam website kita. Nah, di sini juga terdapat perbedaan pada penamaan kelas. Kalau sebelumnya di PowerPoint tadi itu nama kelasnya adalah panel group. Sedangkan di sini nama kelasnya sendiri adalah akordion. Jadi memang sudah terdapat updatean terbaru dari bagaimana cara kita menerapkan akordion dalam website yang akan kita buat. Kemudian di sini juga menggunakan kelas card dan juga kelas card header. Ya, jadi ini merupakan salah satu komponen yang juga terdapat dalam Bootstrap. Namanya carousel, sering juga kita kenal dengan sebutan slideshow. Nah, jadi carousel ini tuh berfungsi untuk menampilkan gambar-gambar yang diberi efek slide. Biasanya diletakkan di halaman utama atau halaman depan sebuah website untuk menarik perhatian para pengunjung. Nah, membuat carousel dengan cara manual tentunya sangat sulit, namun dengan menggunakan Bootstrap kita bisa membuatnya dengan mudah. Ya, di sini saya punya contoh carousel yang terdapat dalam sebuah website ya. Jadi biasanya memang carousel ini tuh digunakan atau dipakai di halaman utama pada sebuah website. Kalau di media-media online gitu biasanya untuk menampilkan headline-headline berita yang sedang hangat. Jadinya dengan demikian maka pengunjung akan tertarik untuk mengklik atau membaca konten tersebut gitu. Di sini juga terdapat bagaimana cara untuk mengaplikasikan carousel pada halaman website kita. Jadi di sini kita bisa menggunakan kelas carousel dan juga kelas slide. Dan jika ingin menambahkan indikator pada carousel yang kita buat, kita bisa menambahkan kelas carousel dan indicators di order list. Nah, di sini adalah konten yang terdapat pada div class carousel inner serta tombol untuk next dan juga previous. Sedangkan untuk metode-metode sendiri, kalian bisa lihat di bagian bawah pada halaman website Bootstrap ini. Nah, misalnya di sini kalau kita mau menentukan seberapa lama sebuah gambar itu ditampilkan, kita bisa menuliskannya pada selektor kelas carousel dengan interval 2000 milisecond. Kemudian juga ada metode cycle, metode pause, number, previous, next, dan masih banyak lagi. Oke, jadi materi kita sampai di situ. Dan ya, Bootstrap ini jadi salah satu solusi dan sangat membantu dalam pembuatan website di mana kita dapat dengan mudah mempercantik tampilan pada website kita. Nah, sekarang kita punya challenge nih untuk kalian. Kalau kemarin pada proyek UTS kita sudah membuat website dengan tampilan HTML dan CSS native. Nah, pada challenge kali ini kita mau menantang kalian untuk memodifikasi proyek tersebut dengan menggunakan framework Bootstrap. Kalian juga bisa share pengalaman kalian ketika menggunakan framework ini, dan kita tunggu hasil percobaan dari kalian. Oke, itu tadi pemaparan kita mengenai materi framework Bootstrap pada pertemuan 9.
Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.